Sementara itu kecelakaan pesawat terjadi di Venezuela mengakibatkan 2 orang tewas diduga kecelakaan akibat ban meletus saat lepas landas. Insiden terjadi beberapa detik setelah pesawat lepas landas dari bandara Parambailo Rabu pagi. Pesawat hilang kendali, jatuh di landasan pacu disusul ledakan besar. Penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun diduga pesawat jatuh setelah ban meletus saat lepas landas. Akibat insiden ini 2 orang tewas, sementara 2 lainnya luka serius. Kembali bersama kami, pemirsa. Viral di media sosial beredar video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendur hingga lepas pada salah satu bagian pesawat saat berada di udara. Terkait hal tersebut, pihak maskapai menanggapi bahwa pesawat masih dalam taraf aman untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro memberikan pernyataan resmi dan menyatakan telah menerima laporan tersebut dan telah melakukan pengecekan menyeluruh. Setelah pesawat mendarat, tim teknis Thai Lion Air langsung melakukan inspeksi mendetail dan memastikan bahwa seluruh sistem serta struktur pesawat dalam kondisi aman untuk operasi penerbangan berikutnya. Kami telah melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Civil Aviation Authority of Thailand. Dan terkait getaran pada baut yang terekam dalam video, pihak Lion Group menegaskan bahwa fenomena tersebut masih berada dalam batas wajar. Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Ya, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh mandiri, yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Selanjutnya memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Surat keterangan sehat dari dokter, memiliki visa, serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Ya, pemirsa, setahun pemerintahan Prabowo Gibran ditandai dengan berubahnya struktur Kementerian Badan Penyelenggara Haji dan Umroh berubah menjadi Kementerian Haji. Sementara Kementerian Badan Usaha Milik Negara turun status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Awal September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan kementerian baru dalam susunan nomenklatur kementerian di dalam pemerintahannya, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Prabowo pun melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Pelantikan keduanya dilakukan bersama dengan pelantikan menteri-menteri lain dalam reshuffle kabinet. Dengan dibentuknya Kementerian Khusus Haji, pemerintah berharap bisa memberikan pelayanan haji yang maksimal kepada umat. Beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dhanil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat.
Presiden juga meminta agar Kementerian Haji bisa memberantas mafia haji di Indonesia. Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Penanganan kasus dugaan korupsi haji menjadi pekerjaan rumah besar saat ini bagi kementerian baru tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji termasuk milik mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Holil Koumas. Usai perkara naik ke penyidikan, KPK lalu mencegah Yakut bepergian ke luar negeri. Sementara BP Haji naik menjadi Kementerian BUMN justru berganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan ini tercantum saat pengesahan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara oleh BUMN awal Oktober 2025. Dan keempat, atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pengesahan RUU BUMN dilakukan setelah Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui RUU tersebut. Imbas disahkannya RUU, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun berubah. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah BPI Danantara. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Selain perubahan nomenklatur, Undang-Undang baru BUMN juga mengatur sejumlah poin lain, termasuk larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Kecelakaan pesawat terjadi di Venezuela mengakibatkan 2 orang tewas diduga akibat ban meletus saat lepas landas. Kami segera kembali.